Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Semoga para pemirsa selalu dalam lindungan kasih sayang dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah Mbah Maimun Zubair Sarang. Dapat melipat waktu dan restoran yang terbakar karena tarif terlalu mahal. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Cerita ini masyhur dikisahkan oleh Dr. Kiai Haji Faudolan Musyafa. Inilah kisahnya. Setidaknya 3 kali saya berkhidmah kepada Kiai Haji Maimun Zubair tiap kali beliau pergi ke Mesir. Dalam ziarah ketiga tahun 2005, beliau saya agendakan ziarah wisata ke Luxor dan Aswan didampingi Ibu Nyai Heni Maryam. Saya bawa beliau ke airport Kairo. Saat di ruang boarding, tiba-tiba beliau membisiki saya, "Mas Faudolan, nanti kita ziarah ke Imam Sadzili ya." Ini permintaan yang sulit, saya menjawabnya. Dalam hati saya berkata, tidak mungkin, karena tiket pesawat sudah saya beli PP, Kairo, Luxor, Kairo. Berangkat pukul 7 pagi, kembali pukul 8 malam. Biasanya kalau ziarah ke makam Imam Sadzili, mesti nginap, karena perjalanan tidak cukup pulang pergi sehari semalam. Jarak tempuh Kairo Luxor kurang lebih 900 km dengan pesawat terbang. Luxor Humaisarah, perkampungan Imam Sadzili, kurang lebih 400 km dengan jalan darat. Jalannya begitu sepi dan tidak begitu baik aspalnya. Maklum, bukan jalur wisata turis. Yang paling aneh di jalur ini adalah tidak ada fasilitas kehidupan. Tidak ada listrik, tidak ada air, sinyal telepon, pom bensin, toilet, warung, dan lain-lain. Tidak ada sama sekali. Siapa sih Imam Syekh As-Sadzili? Beliau adalah Syekh Abul Hasan As-Sadzili, dikenal juga Imam Sadzili, lahir di Humaroh, Maroko 1197, wafat di Humaisarah, Mesir 1258. Beliau adalah pendiri Thariqat Sadziliyah yang merupakan salah satu thariqat sufi terkemuka di dunia. Saya ingin benar-benar berkhidmah kepada kiai saya, maka saya harus berkata, "Sendika dawuh, injih siap Pak Kiai." Pikiran saya masih terhantui tidak mungkin. Lalu saya telepon kawan saya orang Mesir yang siap menjemput kami di Bandara Luxor. "Ya Ammi Fauzi, hal mungkin ziarah ila al-Imam As-Sadzili?" "Hai Paman Fauzi, apakah mungkin bisa ziarah ke tempat Imam As-Sadzili?" Dia pun menjawab, "Mas, mungkin, tidaklah mungkin." Tapi saya mencoba meyakinkan dia berulang-ulang, dan dia tetap menjawab dengan jawaban yang sama, yakni tidak mungkin, karena dia sudah hafal ukuran kilometer perjalanan yang mesti nginep, atau kalau langsung balik mesti ketinggalan pesawat dan nginap di Luxor. Singkat cerita, saya tetap harus berkata, kita coba. Jika bisa PP ya alhamdulillah, bila tidak bisa ya kita menginap di Luxor dan terpaksa tiket pesawat kita harus hangus. Akhirnya si Fauzi pun menyetujui. Sampai kami tiba di Bandara Luxor pukul 8 pagi. Lalu kami pun sarapan, minum air hangat sambil menunggu pintu gerbang Ma'bad Luxor atau Luxor Temple, kuil tempat ibadah Fir'aun di Luxor pukul 8:30 pagi
mulai dibuka. Beliau sangat mengagumi peninggalan Fir'aun. Mbah Maimun sambil mengajari saya supaya senang sejarah peradaban karena beliaulah pakarnya. Saking senangnya, Mbah Maimun lalui 2 lokasi makbad Luxor sambil cerita ayat-ayat kauniyah yang dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Sambil foto-foto saya abadikan. Saya sering mengingatkan beliau, jadi ke makam Imam Sadzili Mbah Yai. Beliau pun menjawab iya jadi. Karena sudah pukul 10:30 siang, namun saking asiknya beliau tidak terasa capek. Saya ingatkan ulang dan beliau pun berkata, "Jih, monggo berangkat ke Imam Sadzili tepat pukul 11 siang." Lalu beliau saya naikkan ke mobil sedan Daewoo yang sering saya rental sekalian sopirnya. Lalu meluncur cepat menuju Edfu, 100 km perbatasan Luxor dengan padang pasir yang tidak ada fasilitas kehidupan. Tiba di Edfu pukul 1:30 siang. Lalu kami sholat jamak takdim dan makan siang di warung samping musola tersebut. Disinilah kekeramatan Kiai Haji Maimun Zubair mulai dimunculkan. Seorang ibu pemilik warung makan tiba-tiba keluar membawa air botol aqua besar. Seraya berkata, "Ya Syekh, ud'u li zauji wa huwa marid." "Ya Syekh, saya mohon doakan suami saya, dia sedang sakit." Beliau langsung menerima botolnya dan kemudian didoakan seperti biasa tamu-tamu di dalam sarang pada minta doa. Lalu beliau bertanya, "Aina zaujak, dimanakah suamimu?" Lalu diajaknya ke kamar dan disuuk serta diolesi air yang di botol tersebut. Saat kami mau pamitan, mau bayar warung, sungguh saling menjaga wirai. Maunya yang punya warung tidak ingin dibayar, tetapi Simbah Maimun Zubair minta harus dibayar. Disitulah kekeramatan beliau terbaca oleh kami semua, terutama sopir saya, Amu atau Paman Fauzi, mulai kagum dan semakin percaya membawa seorang alim allamah yang sakti ini. Kami meninggalkan warung tersebut pukul 2:30 sore menuju Khumaisarah yang jaraknya sekitar 300 km. Pukul 5 sore kami pun tiba di tempat, lalu mengambil wudhu dan berziarah ke tempat Syekh Hasan As-Sadzili. Mbah Kiai Maimun Zubair membaca Hizib Nasor, tahlil singkat dan berdoa. Tepat pukul 5:45 matahari pun sudah mulai gelap. Kami segera meneruskan perjalanan kembali ke Luxor. Kekeramatan Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair tidak bisa ditutup-tutupi lagi dan semakin jelas. Saat itu beliau duduk bersila di jok belakang bersama Ibu Nyai Heni Maryam. Terlihat beliau sedang wiridan. Saya duduk di jok samping sopir melihat jam yang seharusnya kami sudah tiba di Bandara Luxor pukul 6:30 petang. Dulu belum ada check-in online, tapi saya hanya berdoa semoga masih kebagian pesawat. Semakin semangat sopir Arab itu, lupa kalau mobilnya itu adalah sedan Daewoo tua, kok diajak lari 150-160 km per jam. Saya merasa ban mobil itu tidak menempel aspal, saking cepatnya. Ditambah jalannya pun tidak begitu baik. Tapi saya yakin yang saya bawa ini adalah seorang waliullah, Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Semakin kencang beliau wiridan, semakin cepat pula laju mobil berjalan. Di tengah perjalanan itu kami hanya dibekali istri saya cemilan ringan dan lemper buatan di malam hari, yang dengan panas matahari sampai sore harinya sudah tidak sehat lagi tentunya. Akan tetapi Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair sangat arif dan mendidik saya untuk qanaah atau neriman. "Ayo Mas Faudolan, kita makan lempernya buatan Neng Fenti. Itu enak ya.
pintar masak ya istri Mas Fadlan, kata beliau. Padahal beliau tahu istri saya tidak begitu pintar dalam hal memasak. Lalu saya bergegas harus menyiapkan makan malam. Beliau pasti butuh kamar kecil untuk bersuci dan jamak sholat maghrib serta isya. Maka saya telepon hotel dekat airport yang bisa menyiapkan makan malam, siap santap, dan bisa ke kamar kecil dan musola. Perjalanan 400 km sungguh terlipat waktunya hanya 2,5 jam saja. Padahal setiap saya jalan ke sana, bila tidak bersama Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair, antara 7 sampai 9 jam. Namun anehnya, pukul 7 malam kami sudah tiba di Luxor di sebuah restoran hotel. Lalu kami makan malam seafood dengan cepat. Beliau memberi saya uang 300 pound Mesir. Standar umum makan berempat sudah cukup. Ternyata totalan kasir harganya 750 pound Mesir. Simbah Maimun Zubair melihat kalau saya menambahi banyak. Mas Fadlan, kok nambah banyak? Tanya beliau. Saya jawab, tidak nambah mbah, kata saya. Loh, saya lihat nambah kok, kata beliau. Karena orang Arab Mesir biasa ngitung uang diangkat di depan mata dia, maka kelihatan dari jauh jumlah tambahannya lebih banyak. Ringkas cerita, beliau mendesak pertanyaan. Berapa itu tadi mas? Tanya beliau. Saya jawab, 750 pound mbah. Saking tidak ridhonya harga yang terlalu mahal, terucap kata-kata beliau, laisa minna, bukan golongan kita. Masya Allah, kami keluar dari restoran tersebut. Tidak lama, malam itu restoran terbakar bersama hotelnya dan tidak bisa dipadamkan. Sopir saya menelpon saya, Masya Allah, kalamu Syekh Maimun khatir, kalamuhu doa. Omongannya Syekh Maimun bahaya, omongannya itu doa. Al-funduk alladzi na'kul fi mahruk lam yadh fihi. Hotel yang kita buat makan tadi terbakar, tidak bisa dipadamkan. Sebelum sampai restoran, saya sempatkan telepon kawan intelijen wilayah Luxor untuk menunda pesawat terbang yang akan kami tumpangi, karena saya membawa seorang ulama besar dari Indonesia, Syekh Maimun Zubair. Telat sekitar 30-45 menit. Kami sudah dekat airport, namun mau ke kamar kecil dan makan malam terlebih dahulu. Alhamdulillah, pesawat didelay 30 menit. Perjalanan terlipat jauh lebih cepat. Kami masuk airport tidak usah check-in, langsung disambut kawan-kawan Mabahis Dauli, intelijen negara Mesir. Langsung dikasih boarding pass dan masuk pesawat tanpa ada urusan. Begitu masuk pesawat, langsung pintu ditutup dan terbang. Orang Mesir dan turis yang lain tertahan 30 menit di dalam pesawat. Begitu melihat kami orang Indonesia yang menyebabkan mereka didelay, lalu pada nyeletuk, ya Andanusi, hai orang Indonesia. Saking capeknya, saya pun mengantuk. Tapi Syekhona Maimun Zubair memegangi tangan saya sepanjang perjalanan, dan sering dililing wajah saya atau dilihat wajah saya, seraya berkata, Mas Fadlan, tadi naik apa? Saya jawab, naik buruk mbah. Beliau jawab, iya betul Mas Fadlan. Setibanya di Kairo, saya antar beliau untuk beristirahat. Lalu pada pagi harinya saya bawakan koran. Terdapat foto berita hotel yang tempat kami makan tadi malam terbakar, tidak bisa dipadamkan. Akibat dingendikani atau dibilangin sama Mbah Maimun, laisa minna, bukan golongan kita. Itulah orang alim dan pengasih. Saya curi pandang wajah beliau. Ternyata air mata mengalir di pipinya, menangis tanda menyesali ucapan beliau yang menjadi doa kesedihan orang lain. Inilah waliullah yang arif dan penyayang semua makhluk. Nah, Sobat Pod Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua.
dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari kami, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan serta kesalahan datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.